Kamu ngapain kesini, Mas? Ada sesuatu di rumah ini, Rin. Kamu ngapain aku, Mas? Berhak ngejauhin Udah aku dong, dari Mas. dia. Jangan pegang. Hei! Ayo, pergi dari sini. Cermin di rumah ibu itu bukan cermin biasa. Mereka tewas di rumah itu. Tolong, Kak. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia semua. Kembali lagi kita di dalam Borak Dulu Baru Kamu. First of all, saya ingin mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada yang menyambutnya. Dan juga saya dapat kabar berita yang di hari kita shoot ini, pemimpin-pemimpin dunia hadir ke Malaysia. Antaranya pemimpin daripada Indonesia, Myanmar, Thailand, USA dan juga USB. Dan insyaAllah lepas je kita shoot ni nanti, kita akan jemput Donald Trump untuk makan singgang kat Kampung Baru. Kalau di luar itu kita menerima pemimpin-pemimpin dunia, tapi di Borak Dulu Baru Kamu ini kita menerima seorang yang sangat-sangat cantik jelita orangnya. Before this, beliau pernah datang ke Malaysia 2013, 2017 tak silap saya. Jom kita borak dulu baru kamu bersama Luna Maya. Hai. Wow, very nice intro. Thank you. Alhamdulillah. Walaupun nervous, kita berjaya. Berjaya. Saya mau tahu Presiden USB siapa? USB kalau yang USA Donald Trump. Ya, betul. USB siapa? Mungkin Luna lebih mengetahui. Apa kabar? Sehat? Sehat, terima kasih. Ubay apa kabar? Alhamdulillah, sehat juga. Sehat. Jadi Luna Maya, saya berasa sangat honored. Asik. Sama, asik. Saya juga. I'm very honored. Kerana saya mendapat guest yang jauh diterbangkan daripada Indonesia. Oh iya. Sebelum ni kita ada Datuk Sri Rosa. Ya. Sekarang kita ada Luna Maya bersama kita. Adakah itu nama sebenar atau nama stage name? Fortunately, it's my real name. Oh, real name. Real name. Cantik betul nama itu. Seperti orangnya juga. Hebat ibu saya. Ya, hebat ibunya. Ya, tapi ada nama belakangnya. bapak. Bapaknya Luna Maya Sugeng. Waktu lahir Luna Maya. Tapi kalau di Indonesia, kalau lahir zaman dulu ya, harus ada nama belakang daripada ayah. Jadi dimasukkanlah itu nama bapaknya. Macam ayah. Setahu saya, kalau Indonesian ini mengikut apa yang saya baca, perlu ada, even you Australian ke atau mana-mana pun, perlu ada nama Indonesia di dalam namanya. Oh, enggak. Enggak juga? Udah enggak. Udah enggak. Baiklah, untuk mengetahui semua, Luna Maya ke Malaysia ni bukan kosong-kosong. Oh, bukan kosong-kosong dong. Dia ada filem baru. Yes. Iaitu Sukma. Kalau di Malaysia itu, Sukma itu sukan Malaysia. Ya. Olahraga negeri. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu Sukma itu apa? Raga. Sukma jiwa. Oh, jiwa. Boleh kongsikan sikit wataknya, jalan ceritanya. Ya. Di sini saya berlakon sebagai Arini. Seorang istri dari Pram. Jadi suami baru. Baru berpisah dengan suami yang lama. Berpisahnya sebab apa? Nah, itu ada kurang harmonis rumah tangganya disebabkan oleh selingkuh. Enggak. Mental problem. Astaga. Dia suami yang sebelumnya skizofrenia. Oh, skizo. Ya. Tak lama kemudian jumpa hari ini dengan Mas Pram, suami baru. Oka Antara. Oh, Alhamdulillah. Cepat move on ya. Move on, jumpa sama suami baru, pindah ke rumah kota baru. New life. Kelantan, Kota Baru. Tapi ternyata di rumah itu ada misteri. Ada sesuatu yang membuat hidup Arini menjadi tidak tenang. Saya boleh tebak? Boleh.
Mungkin Sila. cerminnya. 100% untuk Ubay. Yeay. Saya sudah menonton filmnya 3 kali. Masa? Ya, Kapan? trailer. Oh, belum nonton dong itu. Apa yang ada dengan cermin tu? Itu misterinya yang harus disaksikan tanggal 30 Oktober 2025 di Pawagam kesayangan Anda. Ya. Okey, kalau di Indonesia itu di bioskop. Yes, bioskop. Bioskop 11 September kan? Yes, Lalu. 11 September Jadi macam lalu. mana sambutannya di Indonesia? Luar biasa. Di tengah gempuran berbagai film horor, dengan begitu banyak cerita yang berbeza, yang juga menarik-menarik, tapi kami tembus di 1 juta penonton. Lama. Terbaik guys. Terbaik. 1 juta. Mungkin Susah di Malaysia sekarang. Mungkin di Malaysia lebih lagi. Kalau di Indonesia kan jumlah view penonton. Oh. Kalau di sini kan jumlah Kutipan. ringgit ya. Jumlah ringgit. Ya insya Allah mungkin 100 juta ringgit. Ui, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Luna, sekarang ni saya tengok banyak filem seram yang Banyak. ditayangkan di Banyak. Pawagam. Ya. Memang Sukma saja ke yang menembusi ataupun ada filem-filem lain? Dari 1 tahun, hampir 1 tahun dari Januari sampai dengan Oktober ya. Oktober? Ada berapa yang box office horor ya? Mungkin 5 atau 6. Oh, banyak. Salah satunya kami. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. So, Tapi waktu Sukma hadir di Pawagam bersamaan dengan 4 film horor. Sukma mendahului. Ya. Jadi Hebat. memang oversupply Oversupply. of horror. Ya, sebab musim-musim Halloween. Oh betul. Iya. Itu banyak cerita hantu Benar sekarang. benar. Termasuk di Malaysia juga. Iya, iya. Macam-macam cerita hantu masuk. Suka. Enggak tahu, hantu sudah tak ada job. Semua orang jadi hantu. Hantu tak tahu buat apa. Kamu rasa hantu aslinya buat apa sekarang? Bagi royalty. Beli rumah di Damansara. Jadi Sukma arahan Baim Wong. Yes. Dan juga Luna Maya digandingkan dengan pelakon Malaysia iaitu Anna Jobling. Bagaimana pengalamannya berganding bersama Anna Jobling? Okay, jujur, we only have one scene together. Hanya 1 scene bersama. Sorry, 2. 2 scene. 2. Tapi Ana datang dalam form yang berbeza. Okay. Begitu tanda tanya dan begitu misterius. Jadi sebenarnya Ana ini siapa? Makanya dapatkan jawabannya di 30 Oktober 2025 di Pawagam kesayangan Anda. Yeah. So ada pengalaman yang enggak aneh di dalam filem Sukma? Oh ya, seperti 250 manusia yang bertanya. Okay. Dengan pertanyaan yang sama. Saya 251 lah. Yes. Okay. Pertanyaan yang sama. Dan jawabannya konsisten, tidak ada. Syutingnya di mana? Yogyakarta. Yogyakarta. So kita selamatlah untuk pergi ke Yogyakarta kerana tidak ada keadaan yang aneh-aneh di sana. Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luna Maya ni boleh dikatakan ratu filem seram. Kita ni nak tengok Luna Maya jadi hantu sebab track record Luna Maya dengan filem seram sangat-sangat baik. Yang the latest one franchise Susanna. Ya. Walaupun dia jadi hantu, keinginan kita untuk tengok Luna Maya ni kuat. Ya. Apa rahsianya? Semoga. Rahsianya good team, Good team. good production house, Okay. good promotion. Tapi memang aura hantunya kuat. Masa sih? Enggak, kalau nonton di filem tu, Ya. terus tadi saya jumpa Luna kan Itu depan-depan. editornya bagus. Editornya. Okay. Kredit ke editornya. Kredit ke editor. Production teamnya. Production team sama scoring. Tapi jangan lupa kepada pelakonnya juga. Oh, pelakon udah pasti. Pelakon dah pasti bagus. Ahai. So Luna mungkin boleh shout out Ya. untuk filem Sukma. Ya buat teman-teman yang ada di Malaysia yang penasaran, yang ingin tengok filem Sukma, nanti ada di Pawagam 30 Oktober. Bisa seru-seruan, bisa seronok bersama teman-teman, keluarga. Seronok bersama. Bisa tuh. Bisa nonton kan? filem horor seronok. Seronok lah. Okey, seronok lah. Jejerit bersama ya. Jerit-jerit bersama. Tapi habis itu ketawa-ketawa.
Seronok. Iya. Karena di sini akan banyak berfikir. Apa yang terjadi dengan dia? Kenapa tuh cermin ada di situ? Supaya Nanti plot twist. Okay, twistnya mind blown. Okay, dia dah bagi hint kat situ. Itu bagi hint karena nggak boleh spoiler. Jadi ending dia macam mana? Jadi endingnya tahu nggak sih itu? Okay. Kita nak throwback sikit. Apabila Luna Maya berada di Malaysia, mencetus fenomena di mana beliau menjadi juri Maharaja Lawak Mega 2013, kemudian dia kembali pada 2017. Pacarin gue dong, pacarin. Mau nggak? Nggak mau. Mau nggak? Kagak mau. Nggak mau, jangan jawab awal sangat dong, malu. Kira-kira siapa? Luna, jangan bagi takut kami dipentas. Dan pada waktu itu Luna, Ya. scene komedi dekat Malaysia ni Ya. sangat-sangat meriah. Iya. Sekarang hilang. Sekarang meriah juga. Kemana Maharaja Lawak? Masih ada? Masih ada lagi. Sekarang dipanggil musical lawak superstar. Ih, kok aku nggak dipanggil? Ya. Okey, KO Nizam J boleh. Luna Maya ada ni request sikit. Iya. InsyaAllah Masih lucu kok. masih lucu. Ada yang datang menonton Maharaja Lawak untuk tengok komedian. Ada Ya. juga yang datang untuk tengok Luna Maya. Masa? Saya salah seorangnya. Oh ya? Ya. 2013 sepatu juara. Shiro naib juara, naib Johan. Iya. Luna menangkan sepatu. Kemudian Enggak saya yang menangkan. Ya, 2017 Luna menangkan Boce dan Shiro masih lagi naib juara. Kenapa kamu tidak suka Shiro? Jangan giring opini ya. Tapi emang Shiro kurang. Iya. No. Itu keputusannya juri sama-sama. Kamu juri? Iya, tapi kan jurinya ada 4. Karena penampilan terakhir dari sepatu sama Boce lebih baik dari Shiro. Terakhir penampilan ya. terakhirnya. Iya, tapi mungkin weekly-nya Shiro lebih menyelah. Iya. Itu yang ada seorang tu Syarul. Iya. Sudah jadi YB. Jadi politician. Masa? Iya. He's my friend. Keluar di Johor. Temanku itu. Ya, teman. Terus claim. Claim. Udah powerful ya? Powerful. Itu temanku. Teman-teman Shiro. Lintah darat emang ini. Jadi kalau mau tanah kah, mau rumah kah, boleh call. My friend. Dia politician sekarang. Politician. Luar biasa. Luar biasa. Tapi partnernya bukan politician lah, Ajak masih lagi di industri. Masih lucu? Masih lucu, semuanya masih lucu. Masih gelak semuanya? Semuanya masih gelak. Semuanya masih menghiburkan orang. Begitulah luar biasa. Industri kita lawak. Apa perbezaan yang Luna nampak daripada scene komedi Indonesia dan juga scene komedi Malaysia? Saya menonton Lapor Pak. Yeah, I think that's the only program yang lama dan masih bertahan. Pertama-tama saya kurang mengerti ya bahasanya. Jadi yang selama ni gelak sajalah. Ngerti. Ada translator sedikit. Kalau di Indonesia lebih berani membahas isu sosial. Di sini berani, tapi sudah kalau berani membahaskan, esoknya tidak keluar TV sudah. Oh gitu. Digam terus. Hilang ya? Iya, hilang dari kaca bumi. Oh enggak. Kalau di Indonesia lebih bebas. Iya. Pemilihan umum, voting for president, itu banyak yang kampanye, campaign, undang-undang komedian, terus di roasting itu. Ya. Maharaja Lawak sudah hampir 11 tahun ke 13 tahun berlalu. Nak challenge Luna. Siapa nama pelawak yang Luna masih ingat? Itu Shiro. Sebab dia jadi politician. Ya. Okay. Sepatu.
Nabil. Nabil. Iya kan? Masih ada. Masih ada. Masih ini juga. Masih top. Masih top juga. Ih, Masih gila. top. My friend. Siapa lagi ya? Indonesian, ada Indonesian? Iya yang Indonesia siapa? Zawin. Zawin dan Senur. Sehu. Iya, Sehu. Ya benar. Sehu itu di Malaysia sudah ada bisnes. Oh ya, apa? Jual bakso. My friend. Luna suka bakso? Suka. Indonesian mestilah suka bakso kan. Itu makanan snack sore-sore. Ya. Kalau di Malaysia makan pohon pisang. Sama, kita makan pohon pisang. Pohon pisang dia makan. So itu rahsia kecantikan Luna lah. Iya, kita makan pohon pisang. Makan pohon pisang. Iya. Mungkin boleh ada yang cuba, tapi kalau sudah tidak bangun esoknya. Dicemilin ya pohon pisangnya. Oh dicemilin. Bukan dipotong lalu goreng. Orang Hadir. Malaysia kebanyakannya mengenali Luna Maya ni awal-awal dulu berlakon lah. Ya. Tapi apa yang saya research, apa yang saya chat GPT kan? Ya, chat GPT ya. Luna Maya ni berasalnya daripada model, iaitu lahirnya daripada pencarian majalah Aneka Yes. Yes, cover girl. Aneka Yes tu kalau di Malaysia tu, apa yang saya kaji, dia macam majalah remaja, Dewi Remaja. Ya, betul-betul. Dan kadang saya tengok Aneka Yes tu punya betul-betul muka depan macam majalah mangga. Ya. Kan ada kuning, macam gitu dia punya posting. Kadang ada 3-4 orang bergambar kan? Ya, 3-4 orang semuanya. Macam mana boleh termasuk ataupun willing to join Aneka Yes? Tak ada. Memang sendiri tahu. Sendiri aja karena ingin pergi dari orang tua. Ada konflik juga. Iya, ingin lepas. Waktu Luna teringin nak masuk tu, Luna memang dah tengok cermin memang, aku lawa. Aku tak lawa waktu itu. Kenapa pula? Iseng aja. Iseng tu apa ya? Saja-saja. Jadi saja-saja pergi dari orang tua. Nanti kita Karena suka dilarang-larang. Ini tak boleh, itu tak boleh. No, I mean when you're 16 years old, your kids, you're like, you cannot do this. You cannot. I want to make my own money. I'm gonna prove it to you. Coba kirim ini. Terus waktu masuk jadi finalis, ibu saya ke Jakarta. Kenapa? Saya jadi finalis. Tak bisa larang. Yang kirim itu gambar apa semua? Sendiri, foto sendiri, apa sendiri. So dipanggil untuk jadi finalis di Jakarta? Iya. Dekat Jakarta? Parents ikut? Tidak, ada nenek. My nenek lives in Jakarta. So she lives in Jakarta. So basically my mom's like, okay, you have your grandmom there, grandparents there. Oh, jadi semua menyokong apa yang dulu nak buat? Pindah ke Jakarta, oh ya, bagus-bagus langsung sini, les ngaji gitu. Karena di Bali kan gak les ngaji. Nenek langsung kayak, oh mau tinggal di Jakarta? Iya oke. Nanti ini Eyang pasang ini ya, cariin guru ngaji ya. For your information, Ana Jobling lahirnya daripada Dewi Remaja. Gitu. Oh iya. Jadi di tahun dalam berapa dia? 2020 rasa. Oh baru. Before COVID atau selepas COVID I see. itu. Okay. Jadi di Dewi Remaja itu para peserta harus buat task. Ada task, ada challenge. Mandilah, main lumpur. Masa? Iya. Itu ikutan angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata. Itu mau dia mau menilai dari segi luaran, dalaman, and then of course ada macam pigeon, catwalk dan sebagainya. Jadi di Aneka Yes itu apa cabarannya? Itu 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Lupa sudah. Foto. Terus ditanya visi misi. Oke. Ditanya pertanyaan-pertanyaan. Apa jawaban Luna pada waktu itu? Wah lupa ya pertanyaannya apa. Tapi juara 3. Tapi artinya jawaban teman saya lebih bagus dari saya. Tapi alhamdulillah sehingga kini masih relevan, masih orang nonton. Alhamdulillah. So selepas Aneka Yes, Luna ada dapat job untuk music video. Betul. Music video pertama apa dia? Boy band Cool Colors. Ada Ari Wibowo, Arisia Saleh, Johan Yahya. Siapa tuh satu lagi ya?
Ini dia videonya. Ini dia videonya. Ini dia videonya. Cool Colors. Mungkin rasa ini tak sempurna, mungkin cintaku bukan seindah hayalan. Patokannya menjadi terkenal kan, selain masuk majalah, interview, music video. Itu patokannya tuh. Tapi kalau terpilih tuh kayak aku ada di video klipnya ini loh gitu. Tapi tak cukup dengan itu, sama mendiang Glenn Fredly. Ya, ini salah satu Project. one of my favorite project ya. Karena di film yang saya mainkan juga, yang saya lakonkan, Cinta Silver, beliau yang jadi original soundtrack. Aku mohon kau menikah denganku. Quite close, cukup dekat dengan Glenn. Jadi waktu nggak ada, sedih banget ya, sedih because I always have this vision of who is going to be my penyanyi for my wedding. It's always his name. Always, like it has to be Glenn Fredly. Tapi ya tak sempat terjadi ya, nggak apa-apa. Al-Fatihah. Pengalaman. Jangan sedih. Ini hidup, memang begitu. Saya bukan sedih, mata masuk abu. So pengalaman bersama Glenn yang manisnya? Oh, he was very nice. He's super sweet, baik, sangat artistik. friendly. Betul. Sangat artistik. kreatif. And I love his voice. Suaranya luar biasa ya. Betul. Semua karya dia juga luar biasa. Benar. Kita rindu sama almarhum. Jangan sedih-sedih. Jangan sedih. Hidup harus diteruskan. Hidup harus. So Luna Maya top model, and then sering membuat kemunculan di music video, dan buat modeling, catwalk sana, catwalk sini. Dan sampai satu masa Luna tiba-tiba berlakon. Being a model for me, it was only 3 years. Hanya 3 tahun saya jadi model. Dari 2000 sampai 2003. Hanya 3 tahun saja. Di hati sebenarnya tidak terlalu ingin model. Lebih pada berlakon. Jadi hanya batu loncatan saja. Siapa you punya, orang cakap kiblat kalau you berlakon? Oh, kiblat. Oh, tinggi bahasa saya ya. Kiblat hanya ada di ya, maksud saya Kaabah. Your vision. My vision at that kalau time. Kalau berlakon mengimpikan siapa? Mau jadi siapa? Idolnya. Waktu itu. Waktu itu. Jadi waktu saya kecil, I'm a big fan of Disney's movies. Disney. Iya. So one of my biggest inspiration untuk jadi pelakon tuh nonton Mary Poppins. Oh, saya mau masuk ke dunia itu seperti yang ada di Mary Poppins. Oh, saya harus jadi aku. Dunia hayalan. Dunia hayal. Dunia impian. Dunia hayalan. Tapi enggak pernah berlakon dalam cerita-cerita dunia hayalan. Horor dunia hayalan juga tak kan? Maksud saya macam Luna dan topi ajaib. Oh, belum sih. Tapi pernah jadi duyung. Jadi duyung? Iya. Di sinetron jadi duyung pernah. Jadi benar duyung. Anak-anak. Setahun lebih ya. Setahun lebih jadi duyung. Dari setahun lebih di dalam kolam. Kolam, laut, pokoknya gini. Iya. Apa judulnya? Sinetron tuh. Putri Duyung. Putri Duyung. Putri Duyung. Okey, kita kena tengok balik macam mana Luna Maya. Tidak usah. Kenapa? Luna kebanyakannya sama dengan satu pelakon Malaysia. Oh ya? Maya Siapa? Karin. Maya Karin. Oh, famous kan? Famous. Maya Karin itu juga banyak kali jadi hantu. Oh iya. Pontianak Harum Sundal Malam 1, 2, 3. Terus Juanita. Terus ada cerita duyung, Maya Karin juga duyungnya. Oh iya. 2 duyung bersatu. Nusantara.
Nusantara. Duyung Nusantara. Bikin tuh cerita legenda satu. Okey, director di luar sana, Duyung Nusantara, Luna Maya dan juga Maya Karin. Indonesia, Malaysia bergabung, bersaudara. Okey, Luna. Cerita Duyung kita sudah discover. Sekarang kita nak discover waktu Luna kecil-kecil dulu. Kita throwback sikit. Umumnya mengetahui Luna ini kelahiran mix. Ibu Austria. Ya. Bapaknya Indonesia, Jawa. Okey, Indonesian Jawa. Jadi apa bezanya parenting Austria dan juga Asia punya? Kan biasa kalau Asia buat nakal sikit rotan. Kalau bapak saya masih seperti itu. Sehingga kini Nakal pakai waktu kecil. Pakai sapu lidi. yang banyak-banyak tu. Iya, nakal. Pak, gitu. Berbirat lah belakang. Sorry. Okey. Apa? Belakangnya punggung. Buntut. Kalau di ke reason kena pap. Ya nakal lah. Nakalnya apa? Wah, macam-macam. Main-main petang-petang, buat orang lain nangis and then. Iya. So parenting Austria macam mana? Cuek kali ya. Cuek tu apa? Independent. Bukan tidak peduli. Tapi Lebih santai. Lebih santai. Lebih Apa kamu mau buat itu atas urusanmu sendiri. Begitu. Tapi masih lagi menasihati. ya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi saya tidak dengar juga. Ya boleh nampak. Jadi santainya di saya. Bukan di ibu saya. Jadi parenting ibu bapa Luna enggak penting, yang penting Luna itu sendiri. Santainya, jaga dirinya. Ya. Kalau ibu saya tuh lebih yang selalu ditekankan tuh masalah kesehatan. Oh. Lebih hati-hati makan, istirahat cukup, jangan dingin-dingin, kasihan badan, jangan terlalu kerja keras. Selalu itu yang selalu diingatkan. Saya sudah tidak tinggal dengan orang tua udah dari umur 16 tahun. Uish, Sudah lama, udah independent. Independent girl. Independent girl. Aslinya Bali. Asli apa nih? Lahir dan besar di Bali. Lahir dan membesarnya di Iya. Bali. Jadi di Bali itu sekolahnya di mana? SD negeri. Negeri. SK Negeri. SD negeri. SD Sekolah negeri. dasar negeri. Sekolah dasar negeri? Nomor 4 atau nomor 3, lupa. Oh, dah ada banyak sekolah lah. Sekolah dasar negeri 3 atau 4. Lupa. Terus naik ke SMA? Kalau SMP saya di Catholic School. SMP tuh middle age. Itu di middle age. Tua Middle age dong. Kan sekolah rendah, Bukan, middle age. Secondary school. Secondary school. Middle Middle age. Tua kali. Elementary school, SD negeri, middle age tadi. Middle age di mana? Middle age belum tahu di mana. Kayaknya di Malaysia nih sekarang. Ini apa tuh tadi? Jadi lupa kan. Secondary. Secondary nama itu sekolahnya. di Catholic School. Di Bali juga? Di Bali. Wah. Sampai SMA kelas 1 juga di Catholic School, and then we move to ada Gandhi. Terus habis itu baru ke Jakarta. Jadi di sekolah itu Luna seorang yang macam mana? Bersukan ke? Nakal. Tidur saja ke? Tidur. Ataupun di sekolah tu sudah melibatkan diri dalam teater ke? Tidak ada teater dulu. Tak ada? Tak ada. So kat sekolah tidur? Kurang minat, tapi kurang minatnya di matematika. Matematika. Sama kita sama. Sama ya. Tapi kalau history, minat sangat. Siapa presiden Indonesia yang pertama? Soekarno. Yang kedua? Soeharto. Ketiga? B.J. Habibie. Keempat? Abdurrahman Wahid. Wuish, Megawati. Betul. SBY. Joko Widodo. Okay. Prabowo. Okay. Alhamdulillah, betul lah. Saya salah orang lah cuba ni. Okay, so dulu cita-cita memang berlakon. Ada tak cita-cita lain? Ada. Sempat ingin jadi pengacara, lawyer. Oh, lawyer? Ya. Terus juga astronot. Astronot. Jauh ya.
matematika tak suka, mau jadi astronot. Apa itu? Kenapa astronot? Kan namanya Luna. Oh, okay, ada logiknya di situ. Iya, kan Luna artinya bulan. Lihat-lihat bulan. I wanna go to the moon. I was like, yeah, how? Ya harus jadi astronot. Oke, jadi astronot. 1 kali 1. Oh. Itu cita-cita. Ada sebelum bergelar model pelakon, ada buat kerja lain tak? Dari 16 udah langsung modeling, langsung di entertainment industry. Oh. Long short story. Ya. Filem pertama 30 Masih? hari mencari cinta. 30 hari Mencari cinta. mencari cinta. Cinta banget sama yang namanya Toming. Semua visi di Meteor Garden gue punya. Itu menunjukkan bahwa gue cewek sejati. Gue kasih tahu ya. I was the supporting, tapi jadi lawannya. Pengalaman filem pertama macam mana? It was fun. It was fun. It was fun. I don't have a lot of scenes, but yeah. Setelah filem itu, Yeah. Luna muncul di filem-filem yang lebih besar. Cinta Silver. Cinta Silver. That was my second movie. Itu main. Main. Itu yang Glenn Fredly punya. So itulah first work dengan Glenn Yeah. Fredly. And then Luna pernah bekerjasama dengan Hanung Bramantyo. Brownies. Yeah. So kalau Luna mau tahu, filem Hanung Bramantyo Yeah. ni di Malaysia ini Ya. begitu famous. Oh ya. Yang judulnya Ipa adalah Maut. Enggak tahu kenapa orang sering nonton cerita selingkuh. Banyak soalnya di TikTok. Di TikTok? Iya. Short film ke apa? Itu cerita-cerita di TikTok itu. Oh, terus diadaptasi menjadi film. Iya, jadi karena famous di TikTok, so it become viral. Once it was viral, terus diambil ceritanya. If I'm not mistaken. Penuh panggung. Ya. Ya. Terus laki-laki Ipar terus adalah maut. laki-laki terus dipukul. Pulang langsung. Ya. Heh, keluar kamu dari rumahku. Adik ipar, mak Adik mertua ipar semua. keluar. Habis. Tidak usah tinggal bareng lagi. Tinggal sama ada ipar di rumah? Enggak ada. Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Aman. Aman. Kamu aman juga? Aman. Baiklah, jadi Luna bermula dengan filem. Ya. And then jump into sinetron. Sinetron. Pengen jadi fotografer profesional, lo harusnya bisa lebih sensitif melihat kehidupan. Lo harus bisa melihat kehidupan lo dari semua sisi, bukan dari satu sudut pandang. Lu tuh jadi orang punya etika gak sih? Ngapain lu cepet-cepet gue? Macam mana boleh jump ke sinetron? Yelah, kita tahu sinetron tempohnya panjang. Sebenarnya tidak maunya fokus di film. Tapi dirayu. Ayolah, akhirnya mau. Enak uangnya. Tiap minggu dapat uang. Paymentnya ujung minggu. Waktu itu ya. Karena waktu pertama kali sinetron masih weekly. Ya. Satu sinetron 1 hari. Jadi weekly bayarnya. Tapi waktu sudah stripping, like daily, everyday, monthly. Faham. Enak juga itu. Enak juga. Tiap hari. Lebih pada filem atau Film sinetron? aja. Kalau ada offer sinetron? Nggak sanggup. Kalau lumayan? Sanggup. 25 tahun dalam industri. Ya. Sinetron sudah, filem sudah, music video sudah. Jadi kalau Luna boleh tengok balik first film you and first sinetron you rasa kayu tak? Ataupun banyak perbezaannya berbanding sekarang? Perbezaan paling utama aging. Sudah tak sama. Tapi masih nampak muda. Oh, makasih. You look 25. Iya. Banyak apa? Treatment. Banyak treatment. Banyak treatment. Patutlah banyak bantuan tu. Banyak bantuan. Pasti I hope I'm only getting better. Karena lebih banyak pengalaman. Betul. Dengan pengalaman you learn more and you know what to do more. So I hope I'm getting better. Sebagai seorang penonton yang menonton Luna Maya di kaca TV, yes, you're being better and better. Cielah. Akhirnya penantian kita selama 5 tahun terkabul juga, Mas. Alhamdulillah. Di luar sana ada yang samakan Luna dengan ratu filem seram.
iaitu almarhum Suzana. Oh wow. Terima kasih. Jadi mungkin apa yang sama di pandangan saya mungkin jelingannya. Kita belum minta dia bagi side eye, dia dah bagi. Sebab juling kiri kanan. You tak payah cakap apa pun, orang dah tahu lah. Oh, ni bahaya. I have a big eyes. I mean, naturally I have a big eyes. So sadar tak sadar, terkadang ekspresif matanya melotot ya, matanya jeling ya. Luna. Naturally born with this eye. Naturally born. Yeah. Itu anugerah yang dianugerahkan. Anugerah terindah yang pernah ku miliki. Suka nyanyi? Enggak. 2 filem sebagai Suzana. Bagaimana? Wataknya berat tak? Sebab Suzana punya franchise besar kan? Franchise besar. Cukup challenging karena mencoba untuk menghadirkan exact same person is almost impossible ya. Tidak mungkin menggantikan Bunda Susana. Beliau adalah seorang yang legend, seorang yang sangat-sangat bisa dikatakan mempunyai posisi dan tempat di hati para pecinta dan peminat dari Bunda Susana yang tidak pernah akan digantikan oleh saya. Yang kita lanjutkan adalah legacy yang sudah beliau bangun supaya agar peminat-peminat dari Suzana tidak lupa bahwa film-film beliau ini begitu legendaris. Yeah. Jadi bukan ingin menggantikan posisi atau I'm trying to be replacing her to be the new Suzana. No, I'm just continuing her legacy. Apakah 100% mirip sama? Tidak bisa. Saya baru selesai juga syuting Susana, kan akan tayang lagi next year. Ya itu nanti buat promonya di sana aja ya. Cerita itu saya nanti keluarkan buat promo di situ. Dapat nih. Ya, dapat ya. Sekarang Sukma aja dulu. Nanti biar datang ke sini lagi, cerita lagi tentang apa yang terjadi waktu syuting Susana. Make sure datang betul lah. Iya, kalau diundang datang. Pasti diundang. Baiklah Luna. Ya. Macam-macam gelaran. Ratu seram, ratu cantik. Dan baru-baru ini dapat lagi gelaran baru. Apa tu? Isteri. Sudah berapa bulan bernikahnya? 5. Happy anniversary 5 months Luna Maya. Thank you. No. No. We don't celebrate monthly. Don't celebrate. So suaminya kepada Luna, maaf kalau saya salah sebut. Maxime Bautier. Maxime Bautier. France, right? Prancis. Ya. Beza umur Luna dengan Maxime 10 tahun. Jangan risau, kita sama. Oh, sama. Isteri saya 8 tahun. Lebih pada saya. Oh ya? Iya. I like her. Keren. Kenapa suka sama yang lebih tua? Begini ceritanya. Tidak ada beza lah. Enggak ada beza. Mau laki-laki, mau perempuan, salah satu yang lebih tua sama aja. Betul. Tidak bisa bilang, yang normal hanya kalau laki-laki harus lebih tua. Tidak ada gambaran seperti itu. Tidak ada. Yang penting menjalankan tanggung jawab sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang suami. Sama saja manusia. Betul. Tidak mengenal kata usia. Apabila dengan kawin berapa? Sudah berapa? Saya kawin satu saja. Satu ya. Satu saja. Rugi satu dong. Dan terakhir. Jangan rugi. Ya enggak. Satu dan Isteri terakhir. saya menonton deh. Iya. Satu dan terakhir. Tidak boleh ya. Iya betul. Awas poligami. Astaga. Repot. Satu aja repot. Mau 2, mau 3, mau 4. Apa loh? So Luna anti poligami. Okay, I'm not saying anti because it's a very strong word. Yeah. But I don't support. Nggak suka. I don't support. Mau bilang mampu juga menurut saya itu hanya alasan. Betul. Menghalalkan kebuayaan yang ada pada laki-laki. Agama boleh. Tapi kan kita perempuan sakit hati. Perempuannya mau.
Tidak mungkin Dan Furgoso. kalau bab buaya dia nurut agama, bab lain enggak nurut. Gagal ini orang laki-laki. Iya. Setelah kahwin sama Maxim. Iya. Dari segi career, ada batas ke? Tidak. Tidak ada. Tidak boleh membataskan. Tidak boleh membataskan. Kita sepakat. We have this agreement that we should support whether we are married or not. Kita jumpa sudah punya jalan masing-masing, path masing-masing. Sebagai seorang aktor, sebagai seorang actress, saya juga sebagai entrepreneur. Kita punya kewajiban dan tugas masing-masing. Menikah tidak boleh menghalangi, karena itu yang menjadikan kita jadi diri kita hari ini adalah semua perjalanan yang sudah kita jalani. Yang tidak boleh itu hanya kita tidak punya aturan, setelah nikah kamu tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak ada. Jadi makanya saya bilang dari pacaran sampai sekarang sama aja. Because we trust each other. When you trust each other, kalau dia mau selingkuh, dia selingkuh juga. Kalau dia Exactly. So it's all about being secure with yourself and your partner juga sih. Benar. Tapi sebelum Luna bernikah, adalah terbaca yang Luna sudah berserah, pasrah, asik pada jodoh yang mungkin kalau nggak kahwin pun nggak apa pada waktu itu. Tapi terus bila Luna menemui, tapi itu bukan putus asa ya. It's not based on desperation ya. I said that. It's based on keikhlasan. Karena mungkin pernikahan itu bukan untuk semua orang. And it's okay. Being married is not the goal of life. You can disagree with me. Mungkin kita punya pemikiran berbeda atau culture yang berbeda. Tapi for me, goal ultimate of life is not just pernikahan atau perkawinan. Setuju? Macam-macam. Kalau ada seseorang yang memutuskan untuk tidak menikah, we have to respect that. We have to understand that maybe pernikahan bukan untuk semua orang. Jalan cerita berbeza-beza. Jadi ini juga mungkin buat teman-teman atau banyak yang bertanya, kok belum nikah sih, kok belum nikah? Pesanan Luna, pesanan untuk wanita di luar sana. I don't know the answer. Kita menikah bukan karena pressure. Karena I don't want to be married just because to prove, saya menikah, saya laku gitu. Nggak mau gitu. I need to meet someone who is compatible with me. Jadi that's how I see pernikahan. So memang mungkin berbeda. Even di Indonesia juga banyak yang tanya, kok nggak nikah? And I was like, okay, maybe I haven't met the right person. And I don't want to get married just with random guys. Just to prove that, I'm married gitu. Stop asking me. I don't want to be that person gitu. Karena manusia di luar sana itu nggak puas kalau belum nikah ditanya bila mau nikah. Karena the society, the community thing, normal people itu harus menikah di usia segini. Because everyone is doing the same thing. When you're not doing the same thing, they will question you. They will say like, okay, why are you not married? Oh, tak laku, perawan tua. Oh, dia kurang baik. You know, I think that's a very sad and not right thing to do ya. Judging other people based on their status yang belum menikah atau sudah menikah. Jadi when I said that, I was like, based on keikhlasan, maybe it's not for me, you know. And I'm okay with it. I'm also happy with myself. I'm not. Saya tidak merasa kekurangan apapun. Pada saat orang, aduh kasihan ya belum nikah gitu, saya tidak kasihan sama diri saya sendiri. I'm okay. I'm happy. Saya kencana yo gitu. Based on my experience, so when I decided to get married, it's because it's finally found the right person. Yes. And the right timing. Right timing. And hopefully it will be always like that. But at that time it feels right. It feels good. And insyaAllah selamanya harus berpikir seperti itu kan, dan merasakan seperti itu.
Dan ikuti kata hati. Jangan ikuti kata orang, tetangga. Jangan ikuti kata mamamu. Kapan kawin? Trust yourself. Trust yourself When and you trust your timing. Yeah. And jangan pacaran just because mumpung ada yang mau. Paham tuh? Untung ada yang nak. Asal boleh. Asal ada kawin. Asal ada, ya udah saya mau serius, kawinin nggak? Tahu-tahu pas nikah, dia tidurnya sikat gigi dilempar. Sikat gigi. Ya kan Beros kadang-kadang gigi. taruh dilempar. Harus kasih proses pengenalan. Benar. Proses itu penting Proses untuk itu mengenal penting. hati budi. Iya. Yang sebentar aja pas duduk serumah bisa berbeda-beda ya. Kekacauan yang mungkin didapatkan ya. Benar. Apalagi maksudnya yang lama aja bisa begitu, apalagi yang sebentar. Cinta karena Ibu saya selalu bilang, jangan hanya menikah karena cinta. Cinta will fade away. Jadi not just, I love you, I want to be with you forever. And then when you married, it was like, okay, ada ini, ada itu. Kemana itu kata-kata cinta dulu? Kata-katamu hanya mimpi di siang hari. Bolong. Kemarau panjang. Itu. Lirik lagu tuh. Ya, jadi gitu, Jadi gitu, bye. Baiklah, itu dah pesanan dan kata-kata Luna untuk wanita di luar sana. Jadi Ya, Luna, semoga bisa diterima. ya semoga diterima. Itu hanya personal personal opinion. Baik, Luna Maya. Ya. 25 tahun di dalam industri. Mhm. Apa lagi yang Luna mau capai? Banyak. Saya sudah mulai di belakang layar. Directing? Producing? Dulu pernah, tapi sekarang lebih banyak invest dan Oh. producing juga. Main berbagai genre film, jadi tidak hanya fokus di Seram. seram saja, tapi juga di genre-genre yang lain. Kita doakan impian Luna Maya akan tercapai Amin. untuk meluaskan lagi, melebarkan lagi sayapnya dalam Ya. industri filem dan juga Masih banyak sekali lah. entertainment di Ya, ya, Indonesia Amin. dan Malaysia. Amin. Amin. Semoga selalu bisa kita berkolaborasi ya. Kolaborasi. Kita selalu connect with Kena bahasa kita lebih kurang. kurang lebih sama. I understand what you're saying. Ya. Paham dengan yang saya bicarakan? Faham. Faham kan? Iya, jadi sebenarnya tidak terlalu banyak berbeza ya. Tidak terlalu terhad untuk Iya, berkarya di Indonesia iya. dan Malaysia. Dan banyak juga maksudnya artis-artis dari Malaysia datang ke Indonesia. Ana Jobling juga sudah mulai banyak dapat tawaran. Isteri saya juga ke sana. Iya? Ya, sama Judika. Oh, nyanyi ya? Nyanyi. Oh, luar biasa. Tapi saya nggak bisa nyanyi. Kalau saya nyanyi Nggak apa-apa. pulang Luna nih. Saya juga kalau saya nyanyi pulang saya. Bila berada di dalam industri hiburan, entertainment industry, of course banyak kata-kata yang dikeluarkan oleh netizen. Tiada no filter bila berbicara. Ya. So macam mana Luna menghadapi dengan orang-orang yang cakap pasal kisah lalu and then keep on bagi komen hate dekat you? Tidak ada respon. Tidak ada. Why should we? I'm well trained enough To ignore. to ignore. Awal saya dapat hate comment, nangis. Because I don't understand. I don't understand, and I was like, why people are so mean? They don't know me. They don't live with me. They don't know me personally, but they could say something so nasty, so meanful. Tapi bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman, bertambahnya knowledge, kita paham bahwa banyak hal yang faktor-faktor yang membuat orang itu melakukan sedemikian rupa. Ke dalam sepatu mereka, I'm trying to fit the shoe, and kenapa ya mereka begitu? Mungkin kurangnya kasih sayang, kurang berpendidikan, mental ya. Jadi banyak trauma, banyak ketidakpuas hatian, banyak kepahitan
di dalam hidupnya. Di dalam hidupnya. So they release kepahitan itu menerusi. Jadi banyak faktor nih. Atau juga hari itu she or he is having a bad day. And he need just to release the emotion. Jadi lihat sedikit terpancing, bisa saja. So every action yang dilakukan manusia selalu ada latar belakang. Mau baik mau buruk selalu ada latar belakang. So I'm learning that. The more I learn, the more I know, I just become ignorance. That is a bad energy. Energinya tidak baik, energinya negatif. Kalau kita kasih attention to energi negatif, itu akan kembali ke kita. So I train myself and always try to think, this person melakukan ini pasti ada reasonnya. And I forgive that. And I understand. You choose your battle, ya. You choose your battle. Iya. So pilihan bergantung di tangan Anda semua. Jadi dan jangan lupa 30 Oktober di Pawagam kesukaan. Jadi terjawablah semua persoalan Anda. So Luna, ramai mengenali Luna as a Luna Maya. Yes. With makeup, with your present apa macam mana semua. So siapakah Luna Maya di belakang tabir? Orangnya macam mana? Periang ke atau depan belakang sama saja? Belakang tabir lebih garang? Sama saja. Sama saja. Kadang saya juga garang juga sih. Kenapa garang sih? Namanya manusia, kadang-kadang kita tak kadang-kadang puas hati. We had a bad day. Iya, we had a bad day. Kadang-kadang we're tired. Oh my God. Syuting selesai jam 2 pagi, jam 5 pagi harus ke airport. Belum istirahat, belum. Kak Luna foto dong. Okay, and we have to deal with that. Betul. Tapi lagi down, lagi lelah, lagi capek. But people tidak mau tahu. They just want the job have to be done. Yeah, I'm also human being. Kadang-kadang kayak, foto, aduh nggak dulu ya. I'm also tired, you know. I need to say no when it needed. Jadi kita juga harus belajar untuk, you know, we are the master. We know our body, we know our mind. Jaga kesihatan seperti mana dipesan oleh ibunya. Yeah, I'm always trying to be sama depan belakang. Karena pura-pura tuh capek ya. Capek pura-pura. Capek pura-pura. Pura-pura bahagia, pura-pura. Kita pura-puranya di film aja, memang pekerjaannya, acting aja. Di reality biarlah ia menjadi reality. Ya, tidak selalu semua harus diungkapkan ke publik. Benar. Pasti harus ada yang di keep for your own good, karena memang that's very personal, that's very intimate lah, yang saya rasa tidak semua orang tahu. Tapi kalau hari-hari biasa sama aja. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Setiap pertemuan pasti akan ada akhir. Sudah selesai kita? Belum lagi. Oh, belum lagi. Jika satu hari nanti Luna pergi meninggalkan kami semua, ialah setiapnya hidup pasti akan mati. Metong gitu. Metong sudah. Luna mau masyarakat ingat Luna sebagai apa? Terserah mau diingat sebagai apa. Sebagai bulan. Sebagai bulan, sebagai Ratu Seram ke? Ratu Seram, sebagai apapun yang bisa menginspirasi dan membuat kalian merasa itu adalah patut dicontoh. Yang penting saya tidak pernah diingat sebagai seorang penjahat, pembunuh, pengkhianat. Intinya yang jelek-jelek pasti kita hindari. Saya tidak mau itu ada, atau penipu atau apapun yang jelek, kita selalu coba untuk jauhkan itu ya. Pengakhirannya. Jadi dua soalan terakhir. Ya, ini trademark borak dulu baru kamu. So setiap tetamu yang datang kita akan tanya soalan ini. So Luna Maya, satu nasihat yang Luna pernah terima daripada seseorang dan sampai hari ini Luna praktikkan nasihat itu. Daripada siapa? Ibu saya. Ibunya. Tapi ibu saya dapat dari Dalai Lama.
sebuah buku yang ditulis oleh Dalai Lama. Ibu saya selalu bilang, your kindness is your religion. And when I heard that, I was like, ya, benar juga ya. Kadang-kadang kita lupa. Oh, saya agamanya paling benar, saya agamanya paling benar. Dan sudah tidak ada kebaikan pada saat dimana kita sudah berpikir kita lebih baik dari orang lain. Dan pada saat kita berpikir kita harus baik ke sesama, itu adalah orang yang beriman dan beragama sih. So that one sentence hit me. I was like, ya juga ya. Okay. So I like that. It's always my pegangan ya. Pegangan. Kalau Luna mau memberikan nasihat pada orang ramai, apa nasihatnya? Hampir semua orang selalu bicara sama. Never give up. Jangan pernah berserah kepada keadaan, terutama keadaan terburuk yang pernah kita alami. Jangan pasrah, jangan berserah, jangan terima. But we need to do action. We need to break the cycle. Yang hanya bisa merubah keadaan hanya diri kita. So always think mindfully. Maybe today we are in a bad position, we are in a bad situation, but it is only temporary. Maju terus, pantang mundur. Pantang mundur kecuali operasi zero. Oh iya. Yeah, I mean, I hope yang tadi saya ucapkan itu make sense. Betul. Karena saya pernah ada di posisi itu, saya pernah benar-benar terpuruk lah ya. Dan ternyata itu hanya temporary. Dan siapa yang bisa mengubah keadaan hanya ada di tangan kita. Dari orang yang berpengalaman. Dari orang yang pengalamannya banyak sekali dan akan dijadikan film. Saksikan 30 Oktober 2025 di Pawagam kesayangan Anda. Sukma. Oke Luna. Terima kasih. Thank you. Jadi selesai urusan kita di sini. Selesai ya. Udah ya. Tolong sampaikan salam saya kepada Presiden USB. Dan tolong sampaikan saya nggak bisa ikutan meeting besok. Oh ya, nggak bisa. Saya di calling kemarin. Saya ada di itu. Saya di DM. Di DM. Di Instagram sama Trump. Oh iya. Sama Prabowo. Di DM. Dateng dong. Kita di sini nih di Malaysia, kita di KL. Kapan jumpa katanya. Oh. Sorry bro. Lagi promo Sukma. Ada movie mau coming out. I need to promote this movie. I cannot join the meeting. Oke, buat teman-teman kan? Teman-teman sejawat semuanya. Rumput tetangga, jangan lupa nonton film Sukma. Bermula 30 Oktober 2025 ini di Pawagam berdekatan Anda. Ya, film seram terbaru dari arahan Baim Wong. Lakonan hebat dari Luna Maya, Christine Hakim, Fedi Nuril, Oka Antara, Ana Jobling. So ini fun fact. Fedi Nuril first horror. Nah tengok dia, biasanya dia selalu punya 2 istri ya. Sebel. Itu aja, sama kayak dibilang saya nonton film seram. Sama Fedi 2 istri terus. 2 istri. Sekarang gantian, saya yang 2 suami. So ini perdana Fedi Nuril ada di film horor. Saksikan di Pawagam berdekatan Anda 30 Oktober dan saksikan kehebatan lakonan dari Fedi Nuril di film horor. Sukma, see you. Thank you. Terima kasih.